Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Murabi Aminillah, NIM 2114200078 dari Prodi Teknik Informatika, mata kuliah Grafika Komputer. Dosen pembimbing Ibu Diana SSI MKOM NIDN 0013087601. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang tokoh grafika komputer. Grafika komputer melibatkan penggunaan perangkat keras dan perangkat lunak untuk menciptakan suatu, mengedit, dan menampilkan grafik dan visualisasi yang digunakan dalam berbagai aplikasi, seperti desain grafis, film animasi, permainan, video, simulasi, dan masih banyak lagi. Dalam perkembangannya, ada beberapa tokoh yang memiliki kontribusi penting dalam bidang grafika komputer. Berikut adalah beberapa tokoh-tokoh yang terkenal di bidang ini. 1. Ivan Sutherland. Beliau dianggap sebagai bapak grafika komputer pada tahun 1963. Ia menciptakan Sketchpad yang dianggap sebagai salah satu kontribusi paling penting dalam sejarah komputer grafis. Sketchpad adalah sistem grafis pertama yang memungkinkan interaksi langsung dengan objek grafis menggunakan perangkat input seperti stylus atau mouse. 2. Ed Catmull adalah salah satu pendiri Pixar Animation Studios. Ia membuat berbagai terobosan penting dalam bidang animasi komputer dan grafika komputer. Catmull memimpin pengembangan teknik-teknik terpenting seperti rendering grafis, surface subdivision, dan algoritma untuk menghasilkan gambar yang realistis. Kontribusinya membantu mempercepat perkembangan film animasi komputer dan efek visual dalam industri hiburan. 3. Jim Blin. Beliau seorang ilmuwan komputer dan grafikawan. Ia sangat terkenal karena kontribusinya dalam pengembangan efek visual komputer, khususnya dalam rendering realistis dan teknik pencahayaan. Blin adalah salah satu pionir dalam penggunaan shader dalam grafika komputer dan terkenal karena karyanya di dalam industri film dan video game. Selanjutnya, yang keempat, John Lasseter, seorang sutradara film animasi dan salah satu pendiri Pixar Animation Studios. Ia merupakan tokoh penting dalam mengembangkan animasi komputer dan menggabungkannya dengan narasi-narasi yang kuat. Lasseter dikenal dengan film-filmnya seperti film yang ada di TV seperti Toy Story, Finding Nemo, dan Cars. Ia berhasil menggabungkan teknologi grafika komputer dengan kisah yang menarik. Yang kelima, Tim Sweeney, pendiri dan CEO Epic Games, perusahaan yang mengembangkan mesin game Unreal Engine dan populer dengan permainan Fortnite. Unreal Engine adalah salah satu mesin game yang paling kuat dan populer di industri game, dan telah banyak memberikan kontribusi besar dalam mengembangkan visualisasi real-time yang memukau dalam permainan video. Yang keenam, Alfie Ray Smith. Ia seorang ilmuwan komputer dan peneliti grafika komputer yang telah memberikan kontribusi besar dalam pengembangan industri ini. Dia merupakan salah satu pendiri dari Pixar Animation Studios dan perusahaan grafika komputer yang terkemuka, Altamira Software. Smith sangat terkenal karena penelitiannya dalam bidang anti-aliasing gambar vektor dan teknik rendering lainnya. Kontribusinya dalam bidang grafika komputer membantu mendorong kemajuan industri ini. Baiklah, kesimpulannya adalah grafika komputer telah menunjukkan kemajuan yang sangat pesat dalam pengembangan berbagai aplikasi untuk menghasilkan gambar. Walaupun pada awalnya aplikasi dalam sains dan engineering memerlukan peralatan yang sangat mahal,
Perkembangan teknologi komputer memberikan kemudahan penggunaan komputer sebagai alat bantu aplikasi grafik komputer yang berinteraktif. Pada saat ini, grafika komputer digunakan secara rutin terus-menerus di bidang ilmu pengetahuan, teknik kedokteran, bisnis, industri, pemerintahan, seni, hiburan, pendidikan, periklanan, dan lain-lain. Tapi tentu saja, masih ada banyak tokoh lainnya yang berkontribusi dalam pengembangan grafika komputer. Dari di atas hanya mencakup beberapa nama-nama yang terkenal yang telah memberikan dampak sangat besar pada bidang ini. Grafika komputer terus sangatlah berkembang dengan cepat dan terdapat banyak inovator dan peneliti yang terus mendorong batas-batas teknologi grafis untuk masa depan yang sangat lebih baik. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang sistem koordinat. Sistem koordinat adalah suatu metode yang dapat digunakan untuk menentukan posisi atau lokasi suatu titik dalam ruang. Sistem koordinat menyediakan kerangka referensi untuk menggambarkan posisi suatu objek atau titik dalam hubungannya dengan titik acuan lainnya. Ada beberapa jenis sistem koordinat yang umum yang dapat digunakan, termasuk sistem koordinat kartesian, sistem koordinat polar, dan sistem koordinat geografis. Baiklah, marilah kita jelaskan tentang sistem koordinat dari jenisnya masing-masing. Yang pertama, sistem koordinat kartesian. Baiklah, sistem koordinat kartesian menggunakan sumbu X. Ini sumbu X di sini atau di sini. Sama saja sumbu X-nya. Dan sumbu Y. Ini sumbu Y. Yang saling tegak lurus, vertikal, untuk menentukan posisi suatu titik dalam dua dimensi. Ini titik utama dalam dua dimensi. Setiap titik dalam sistem koordinat kartesian direpresentasikan oleh sepasang nilai X dan Y. Baiklah, sistem ini dapat direpresentasikan dengan sepasang nilai X dan Y. Ini nilai X dan ini nilai Y. Koordinatnya 0,0 atau 0 dan 0. Ini 0, ini 0. Ini untuk horizontal X dan ini untuk vertikal Y. Pada umumnya digunakan sebagai titik acuan atau pusat utama yang dikenal sebagai asal muasal. Nilai X menunjukkan posisi horizontal suatu titik, sedangkan nilai Y menunjukkan posisi vertikalnya tegak lurus. Ini kuadran 1, ini kuadran 2, dan ini kuadran 3, dan terakhir ini kuadran 4. Selanjutnya, yang kedua, sistem koordinat polar. Sistem koordinat polar digunakan untuk menentukan posisi suatu titik dalam dua dimensi. Maksudnya dalam dua dimensi yang berbeda dengan menggunakan jarak dan sudut. Dalam sistem koordinat polar, setiap titik direpresentasikan oleh sepasang nilai R atau jari-jari lingkaran. Sepasang nilai R atau jari-jari lingkaran. Ini jari-jari lingkaran. Ini, dan ini. Sepasang nilai jari lingkaran atau di mana jari-jari lingkaran adalah jarak dari titik ke pusat sistem koordinat polar dan ini merupakan sudut antara sumbu referensi dan garis yang menghubungkan pusat sistem dan titik tersebut.
Sudut ini biasanya diukur dalam derajat atau radian. Ini derajat 90. Dari derajat atau radian 10, 30, 50, 60, 90, 120, 240, 270, 300, dan yang terakhir 330. Oke, selanjutnya. Yang ketiga, sistem koordinat geografis. Sistem ini digunakan untuk menggambarkan posisi lokasi di permukaan bumi. Hal ini menggunakan garis bujur longitude dan garis lintang latitude sebagai dasar koordinat. Garis lintang mengukur jarak suatu titik dari garis khatulistiwa, sedangkan garis bujur mengukur jaraknya dari garis meridian utama di sini. Koordinat geografis yang dinyatakan dalam bentuk latitude, longitude. Baiklah, ini garis lintang tegak lurus, dan ini garis bujur. Maksud saya ini garis bujur, dan ini garis lintang kayak vertikal. Maksud saya kayak horizontal. Selanjutnya, sistem koordinat ruang 3 dimensi. Sistem koordinat ruang 3 dimensi menggunakan 3 sumbu yang saling tegak lurus. Sumbu X, sumbu Y, dan yang terakhir sumbu Z. Sumbu X dan Y berada pada bidang datar atau mendasar. Sementara sumbu Z menunjukkan ke atas, vertikal, atau ke bawah yang berhubungan. Setiap titik dalam sistem koordinat ruang 3 dimensi tersebut dinyatakan dalam bentuk X, Y, dan Z, di mana X adalah jarak horizontal, Y adalah jarak vertikalnya, dan sedangkan Z adalah jarak dalam arah yang dapat ditentukan. Baiklah, selanjutnya soal nomor 3. Buatlah program untuk menampilkan grafik dalam 4 view. Anda yang menentukan sendiri jenis grafik dan view-nya untuk persamaan. Z sama dengan cos XY tan 3Y dan sin XY dengan rentang 0 lebih kecil sama dengan X lebih kecil 5pi dan 0 lebih kecil sama dengan Y lebih kecil sama dengan 5pi. Baiklah, saya akan menampilkan codingan dari soal nomor 3. X sama dengan 0 perbanding 0 perbanding 0, 1 perbanding 5 dikali pi, sedangkan Y sama dengan 0 perbanding 0, 1 perbanding 5 dikali pi. X dan Y mesh grid X dan Y Z, ini Z cosnya X dikali Y X dikali Y, koma dikali tan dalam kurung 3 dikali Y
dikali sin X dikali Y kita masuk subplot. Bagian subplot ada 4 bagian di dalam soal nomor 3 ini. 2,2,1 terus mesh X, Y, Z, X, Y dan Z. Subplot yang kedua, 2,2,2 surf X, Y dan Z. Subplot yang ketiga, 2,2,3 kontur 3 X, Y dan Z. Sedangkan subplot yang terakhir 2,2,4 kontur X, Y dan Z, dan yang terakhir 20 untuk menghasilkannya. Maka kita run. Dan menghasilkan di gambar samping codingan ini yang soal nomor 3 tadi. Dan ini hasil gambarnya. Masih loading. Kira-kira kayak ini. Ini subplot yang pertama, subplot yang kedua, ketiga dan yang keempat. Inilah gambar dari soal yang nomor 3 tadi. Lanjut soal nomor 4. Soal nomor 4, buatlah suatu program untuk menampilkan grafik surf berkontur, grafik mesh berkontur, kontur 2 dimensi dan kontur 3 dimensi dalam satu frame untuk persamaan Z sama dengan cos XY tan 3Y dan sin XY dengan rentang 0 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 5pi dan 0 lebih kecil sama dengan Y lebih kecil sama dengan 5pi. Baiklah. Inilah codingannya. Lagi loading. X sama dengan 0 berbanding 3 berbanding 5 dikali
dikali pi. Y sama dengan 0 perbanding 3 perbanding 5 pi x y sama dengan meskrit dalam kurung x dan y. Z sama dengan cos x dikali y koma dikali tan 3 dikali koma dikali y koma dikali sin x dikali y subplot 2,2,1 mes x, y, dan z. Piu 15,25 subplot yang kedua 2,2,2 surf x, y, dan z. Piu 10,15 subplot yang ketiga 2,2,3 kontur 3 x, y, dan z. X dan z piunya 27,5 subplot yang terakhir 2,2,4 kontur lagi. Perbedaannya dari sini ada kontur 3 dan sini kontur yang biasa, tidak ada angka sama sekalipun. X, Y, Z, dan terakhir 20, angka 20 koma. Jika kita run, maka hasilnya adalah ini hasilnya.
Ini hasil dari soal nomor 4. Baiklah, kesimpulannya adalah dari beberapa 4 soal tadi ialah yang soal pertama tentang tokoh grafika komputer. Tokoh grafika komputer itu sangat banyak, tapi yang mencakup ada beberapa tokoh grafika komputer yang berperan penting bagi terkonektivitasnya teknologi, sains dan teknologi secara meluas. Soal nomor 2 tentang sistem koordinat. Tadi sudah dijelaskan banyak sekali sistem koordinat yang terdiri dari seperti sistem koordinat kartesius, sistem koordinat kutub, dan sistem koordinat yang lainnya masih banyak lagi. Soal yang ketiga tentang subplot, dan subplot itu berkaitan dengan gambar grafiknya yang view-nya ada beberapa angka. Sedangkan yang soal nomor 4 sama dengan soal nomor 3 tadi tentang subplot juga. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.